Jaidze tampil solid saat lawan AC Milan, bikin Tijani Rendes frustasi. Mauro Zilestra dikonfirmasi masuk skuad timnas Indonesia U23 langsung segera diproses. Jaidze jadi sorotan utama usai laga Venezia versus AC Milan. Eliano Rendes memberikan reaksi soal kabar klub Malaysia ngebet ingin memboyongnya. Timnas Cina curi start demi bantai timnas Indonesia di Stadion GBK. Sama-sama keturunan Depok, Melano Jonathan dan Dian Zampergen siap proses WNI bareng. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Eliano Rendes memberikan reaksi dengan kabar yang menyebut adanya ketertarikan dari klub Malaysia. Nama penggawa timnas Indonesia Eliano Rendes dalam 1 pekan terakhir dikaitkan dengan klub Malaysia Selangor FC. Kabar itu disampaikan jurnalis negeri jiran Afi Neswaran melalui akun X pribadinya. Eliano mengaku dia sudah mendengar kabar tersebut, namun menanggapinya dengan tertawa lebar. Eliano mengalami penurunan menit bermain pada musim ini. Pemain 24 tahun tersebut sudah tampil 17 kali. Tapi 10 diantaranya dari bangku cadangan. Torehan itu jauh berbeda dibandingkan musim lalu ketika mencetakkan 32 penampilan, 24 diantaranya sebagai starter, serta mencetak 3 gol. Kendati demikian, Eliano menegaskan dirinya tidak akan meninggalkan PSS Zwolle karena masih terikat kontrak hingga musim panas 2027. Iya, saya juga mendengarnya. Saya lebih suka bertahan di Zwolle di Eredivisie, atau setidaknya di Eropa karena saya masih muda, kata Eliano sambil tertawa. Eliano kembali masuk ke dalam starting 11 ketika PSS Zwolle dibantai Feyenoord 4-0. Bahkan dia dipercaya untuk tampil hingga pertandingan usai. Eliano mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan yang sudah tidak dia rasakan sejak 18 Januari lalu saat menaklukkan PSV Eindhoven 3-1. Timnas Cina mulai mempersiapkan tim jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia. Pertandingan Timnas Indonesia versus Cina akan dihelat pada 5 Juni 2025. Laga ini jadi sangat penting bagi kedua tim. Kemenangan jadi harga mati bagi Timnas Indonesia ataupun tim tamu Cina. Demi bisa meraih hasil maksimal di kandang Garuda, skuad Cina dilaporkan akan segera menjalani TC. Melansir dari laporan Sina.com, tim nasional Cina pada akhir Mei 2025 dijadwalkan akan menjalani TC di kota pelabuhan Shanghai. Kota berjuluk kota di atas laut itu dipilih PSSI-nya Cina dengan alasan faktor iklim dan kenyamanan saat akan terbang ke Jakarta. Dari kota Shanghai cukup banyak penerbangan langsung ke Jakarta. Kota ini juga berkali-kali digunakan skuad Cina untuk TC. Cina optimis bakal mengalahkan Timnas Indonesia Juni mendatang. Tim nasional Cina akan memulai sesi latihan baru di kota pelabuhan pesisir. Kami yakin Cina bakal menang mudah, kata media Cina. Cina tengah kelabakan jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia versus Cina direncanakan akan dihelat pada Juni 2025. Kedua tim sama-sama mengusung misi kemenangan demi asa ke Piala Dunia 2026. Mauro Zilestra, striker muda berbakat kelahiran Zaandam, Belanda, semakin dekat untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan kabarnya pelatih timnas Indonesia 23, Gert van den Boeck, tertarik untuk menggunakan jasanya. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung ini telah menyelesaikan seluruh proses administrasi yang diperlukan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Terbaru, Mauro mengungkapkan bahwa semua dokumen telah lengkap dan juga siap. Saat ini ia hanya menunggu lampu hijau dari PSSI untuk segera terbang ke Indonesia, lalu bergabung dengan rekan-rekannya di timnas Indonesia. Prosesnya tinggal menunggu, semua dokumen sudah siap, tinggal menunggu persetujuan dari PSSI, ujar Mauro Zilestra. Mauro saat ini bermain untuk FC Volendam U21 di Belanda. Berdasarkan transfer market, Mauro menjalani 3 pertandingan bersama dengan FC Volendam, dengan berhasil mencetak 2 gol saja. Hal tersebut menunjukkan performa yang konsisten dan juga menjanjikan.
Kehadiran Mauro di timnas Indonesia diharapkan dapat menambah kekuatan di lini depan, yang juga selama ini menjadi perhatian bagi pelatih dan juga penggemar sepak bola tanah air. Dengan tinggi badan 1,88 meter dan juga kemampuan mencetak gol yang mumpuni, Mauro berpotensi menjadi andalan baru bagi skuad Garuda. Tentu mari kita doakan semoga Mauro Zylstra bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Tentu harapannya semoga PSSI bergerak cepat untuk proses WNI Mauro Zylstra. Jika PSSI bergerak cepat, Mauro Zylstra masih nutut bergabung dengan timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala AFF U23 2025 yang berlangsung Juli mendatang. Selain itu, skuad Garuda U23 juga akan berpartisipasi di kualifikasi Piala Asia U23 2025 yang berlangsung September mendatang. Baru-baru ini muncul dua pemain keturunan yang ternyata sama-sama berdarah Depok, yakni Milano Jonathan dan juga Dean Zambrogen. Walaupun begitu, keduanya punya perbedaan karir yang bak bumi dan langit. Dean Zambrogen mengatakan bahwa dirinya mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Striker 23 tahun tersebut menegaskan siap untuk memperkuat skuad Garuda. Saya sudah menonton pertandingan timnas Indonesia dan melihat pemain berposisi striker, mereka bukan murni penyerang, ucap Dean Zambrogen. Semoga saya bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia, sambung striker VV Venlon tersebut. Di sisi lain, Milano Jonathan masih simpang siur apakah ia tertarik di proses naturalisasi. Pasalnya pemain FC Utrecht tersebut mengungkapkan dirinya masih fokus untuk bersama klubnya. Kendati begitu, sang ayah sempat menarik perhatian karena datang ke Indonesia. Bahkan ayah Milano Jonathan dilaporkan menjadi seorang mualaf saat berkunjung ke tanah air. Nah, Milano Jonathan dan juga Dean Zambrogen punya kesamaan bahwa mereka memiliki darah Depok. Selain itu, kedua pemain tersebut juga disebut eligible untuk memperkuat tim merah putih. Akan tetapi perbedaan karir mereka terlihat jomplang bak bumi dan langit. Dean Zambrogen, striker kelahiran Zortem Belanda tersebut, merupakan pemain yang saat ini memperkuat VVV Venlo di kasta kedua Liga Belanda. Ia baru saja tanda tangan kontrak dengan klub tersebut pada Februari 2025. Sebelumnya, penyerang 23 tahun tersebut sempat berkelana di sejumlah klub kecil seperti Excelsior Maasvlierus, TOGBD, hingga tim muda Sparta Rotterdam. Melansir data Transfer Market, selama karirnya, Dean Zambrogen sudah tampil dalam 101 pertandingan. Catatan golnya terbilang masih minim, yaitu 27 gol, tapi ia juga menyumbangkan 13 assist. Rekor gol terbaiknya terjadi ketika usianya masih muda, yakni mencetak 19 gol. Sedangkan Milano Jonathan karirnya tengah naik daun di Belanda. Pemain kelahiran Arnhem diboyong oleh FC Utrecht dari Vitesse pada bursa transfer Januari lalu. Perbedaan kasta kompetisi sudah menunjukkan jurang antara keduanya. Dean Zambrogen masih mencoba peruntungan di Liga level 2, sementara Milano Jonathan sudah rutin tampil di kasta tertinggi sepak bola Belanda. Baik timnas Indonesia Jaitzes berhadapan dengan klub besar AC Milan. Duel keduanya berlangsung di Pierluigi Penzo, kick-off jam 17:30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan mayoritas bursa prediksi skor, laga kali ini menjadi perjalanan yang berat untuk klub Jaitzes. Karena Venezia diperkirakan menelan kekalahan dari Rossoneri julukan Milan. Potensi kekalahan tersebut bisa menjadikan Venezia semakin tidak aman di zona degradasi. Perlu diketahui, klub yang diperkuat oleh Jaitzes tersebut kini menempati posisi ke-18 ataupun 3 tim terbawah klasmen. Venezia mengantongi 25 poin dari 33 pertandingan. Menuju 5 pertandingan tersisa musim 2024-2025, Venezia bersaing ketat dengan sesama penghuni zona merah. Empoli yang menempati satu peringkat di bawah Venezia kini serupa mengoleksi 25 poin. Artinya, laga-laga terakhir musim 2024-2025 bakal menentukan sekali nasib kedua klub. Sejalan dengan itu, Venezia sebenarnya telah tampil cukup baik selama 3 laga terakhir, di mana klub Jaitzes tak terkalahkan dengan catatan 2 imbang serta 1 menang. Performa tersebut merupakan catatan paling stabil dibandingkan 2 tim zona merah lainnya. Namun kini Venezia menghuni ujian sebenarnya. Ya, memang perlu diakui bahwa AC Milan unggul di atas kertas daripada klub Jaitzes. Rossoneri kini menempati peringkat ke-9 klasmen Liga Italia. Secara performa memang AC Milan kurang stabil dengan menelan 2 kekalahan dalam 5 laga terakhir.
Namun jika ditarik lebih melebar, Milan berhasil memenangkan pertandingan yang lebih penting di Coppa Italia.